Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kita kembali lagi pada seri SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN. Ya, menaklukkan Matematika Saintek bagian ke-8. Ya, kita langsung saja menyelesaikan beberapa soal SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN. Ya, kita lihat soal nomor 1 ya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal dari SIMAK UI. Kita lihat ya. Soal yang pertama. Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat ditambah x minus 2 bersisa ax tambah b. Dan apabila dibagi x kuadrat min 4x ditambah 3 bersisa 2bx tambah a min 1. Jika f dalam kurung minus 2 sama dengan 7, maka tentukanlah a kuadrat ditambah b kuadrat. Ya, kali ini kita punya topik tentang suku banyak atau polinomial ya. Pada video saya yang sebelumnya sudah saya sharingkan, sudah saya bagikan bahwa kata kunci untuk polinomial atau suku banyak, pastikan sisanya wajib dalam angka, bukan variabel. Ya, ingat ya, pastikan sisanya dalam angka. Nah, di sini kan ada bersisa AX tambah B. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini kan dia bilang bersisa AX tambah B. Nah, di sini kan bersisa AX tambah B. Ya. Lalu juga bersisa 2bx tambah a-1. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sisa jangan mengandung variabel ya. Yuk, kita akan coba menyelesaikan soal ini ya. Kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Apabila diketahui suku banyak fx dengan pembagi x kuadrat tambah x minus 2 bersisa ax tambah b. Ingat, x kuadrat tambah x min 2 kita faktorkan dulu. Ya, kita faktorkan dulu. Ya, di sini menghasilkan apa? Ya, x kuadrat tambah x minus 2 sama dengan x min 1 x plus 2. Betul ya? Berarti dari sini kita akan dapatkan faktornya. Faktor yang kita dapat berarti x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 2. Oke, jelas ya? Ulangi, x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 2. Jelas sampai situ? Nah, sekarang ingat, kita akan masukkan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2 pada sisa yang didefinisikan sebagai SX, AX ditambah B. Ya, sisanya kita katakanlah SX sama dengan AX tambah B. Nah, sekarang kita lihat, jika X sama dengan 1, berarti F1 sama dengan S1 ya, artinya 1 dimasukkan ke dalam fungsi sisanya, maka diperoleh A dikali 1 tambah B. Atau S1 sama dengan A tambah B. Nah, kita katakan ini sebagai persamaan yang pertama. Demikian juga X sama dengan min 2, kita masukkan juga F min 2 sama dengan S min 2. Atau S min 2 sama dengan A dikali min 2 tambah B. Sehingga S min 2 sama dengan minus 2A ditambah B. Ya, jelas ya sampai sini ya. Jadi,
X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2 ini kita masukkan ke fungsi sisanya. Oke, jelas sampai sini? Nah, demikian juga ada informasi di sini katanya, jika dibagi X kuadrat min 4X tambah 3. Nah, sekarang dengan pembagi X kuadrat min 4X tambah 3, sama seperti di atas, kita faktorkan menjadi X min 1, X min 3. Nah, di sini juga kita dapatkan faktornya, X-nya adalah 1, dan X-nya sama dengan 3. Dengan cara yang sama seperti yang di atas, kita akan masukkan ya, pada sisanya dengan fungsi Sx sama dengan 2bx tambah A min 1. Nah, ketika X sama dengan 1, maka F1 sama dengan S1, berarti kita ganti X-nya dengan 1. Sehingga 2B kali 1 ditambah A min 1. Nah, S1-nya sama dengan A tambah 2B min 1. Kita katakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, demikian juga untuk X sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam. Ya, F3 sama dengan S3. Kita dapatkan 2B kali 3 tambah A min 1. Kita peroleh S3-nya adalah A tambah 6B min 1. Nah, kita katakan ini sebagai persamaan yang keempat. Ya, jelas ya sampai di sini. Nah, jadi kata kunci untuk suku banyak, pastikan sisanya jangan mengandung variabel. Artinya X-nya kita masukkan. Tapi dalam hal ini soalnya pada sisa yang kita masukkan X sama dengan 1 dan X min 2, demikian juga X1 dan X sama dengan 3 tetap variabel ya. Sehingga menghasilkan persamaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada 4 hasilnya. Nah, sekarang yang kita lakukan apa? Nah, yang kita lakukan apa? Kita lihat di sini kan ada sama-sama punya sisa yang sama, yaitu S1. Betul ya? Kita lihat ya. Nah, untuk yang bagian atas kita dapatkan S1, yaitu ketika X sama dengan 1, menghasilkan A tambah B. Ya. Nah, demikian juga yang bawah tuh. Nah, ketemu juga tuh S1 menghasilkan A tambah 2B min 1. Nah, sama-sama mempunyai sisa pada X sama dengan 1. Apa yang kita lakukan? Nah, jelas. Yang kita lakukan adalah kita samakan. Berarti A tambah B sama dengan A tambah 2B min 1. Nah, kita selesaikan dapatnya B sama dengan 1. Ingat ya. Jadi B sudah kita dapatkan sama dengan 1. Jelas di sini? Nah, di sini ada informasi menurut soal F-2 sama dengan 7. F-2 sama dengan 7. Nah, kalau kita lacak, siapakah yang mempunyai pembagi atau faktor X sama dengan min 2? Ternyata X sama dengan min 2 itu kan ada pada yang ini. Kita lihat nih. Tuh, betul ya? Tuh. Ternyata S min 2 sama dengan min 2A tambah B. Betul ya? Jelas ya? Nah, sehingga kita akan dapatkan seperti ini. Tuh, berarti F min 2 sama dengan S min 2. Sama dengan min 2A tambah B. Nah, sehingga min 2A tambah B sama dengan 7. Lalu kita masukkan B-nya sama dengan 1. Ya, karena kita sudah dapatkan B sama dengan 1. Sehingga A kita dapatkan minus 3. Sangat mudah ya. Terus bagaimana? Ya udah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 10. Oke, jadi jawaban soal nomor 1 ini adalah 10. Mantap. Gampang ya? Tentang polinomial atau suku banyak. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 2.
Kita lihat soal nomor 2 ya, masih seputar soal simak rupiah. Kita perhatikan apa ya soalnya ya. Kita lihat yuk soalnya. Himpunan penyelesaian 16 min X kuadrat lebih kecil sama dengan harga mutlak X tambah 4 adalah, nah kita lihat pilihan gandanya di situ ya. Ya, saya mau kasih tahu untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita ikuti cara yang sebenarnya dalam arti menurut teorinya. Cara yang kedua apa? Ditebak. Bisa juga ini ditebak. Ya, karena ini bersifat pilihan ganda. Masukin aja maksudnya, masuk kayak gini. X-nya berapa? Lalu masukkan ke soal, lalu cocokin ke pilihan ganda. Nah, itu bisa dengan cara ditebak. Oke, nah sekarang yang saya mau bahas bukan soal ditebak ya. Kita coba kembali ke konsep dasarnya ya tentang nilai mutlak. Yuk kita lihat apa sih konsep dasar harga mutlak atau nilai mutlak. Nah, seperti kita ketahui, harga mutlak fx sama dengan, ada dua jawabannya, sama dengan positif fx untuk fx lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua, min fx untuk fx kurang dari 0. Ini adalah definisi dari nilai mutlak. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah union atau gabungan. Oke, penyelesaiannya adalah union atau gabungan. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan? Langkah yang pertama kita lakukan, kita lihat dulu nilai batasnya. Nilai batasnya di sini sebagai pembuat nol adalah yang mempunyai harga mutlak. Saya ulang ya. Yang mempunyai nilai batas itu adalah diambil dari yang punya fungsi mutlaknya. Ya, dalam hal ini adalah harga mutlak X tambah 4. Nah, dari sini kita akan dapatkan pembuat nolnya atau nilai batasnya, yaitu X sama dengan min 4. Tahu dari mana ya X sama dengan min 4? Ya itu kan mudah sekali, kita anggap aja bahwa X ya ditambah 4 ya sama dengan 0, otomatis kan X sama dengan min 4, gitu caranya ya, mudah ya. Jadi pembuat nolnya adalah X sama dengan min 4. Jelas sampai sini? Nah, sesuai dengan definisi di atas, artinya apa? Harga mutlak X tambah 4 berarti mempunyai dua hasil. Yang pertama, positif X tambah 4 untuk X lebih besar sama dengan min 4. Dan yang kedua adalah min X tambah 4 untuk X kurang dari min 4. Jadi ingat, cara kerja nilai mutlak itu fokusnya di harga mutlaknya. Saya ulangi, plus minusnya berikan pada yang ada harga mutlaknya. Di situ kita taruh plus minusnya. Makanya di sini penyelesaiannya ada dua, ada plus, ada min. Ya jelas? Nah, sekarang kita akan coba selesaikan ya. Yang pertama adalah kemungkinan yang pertama atau hasil yang pertama adalah gimana? Positif X ditambah 4 ya untuk X lebih besar sama dengan min 4. Ingat ya, positif ya, di sini positif. Nah, sekarang kita copy dulu soalnya ya. 16 min X kuadrat lebih kecil sama dengan, ingat kita ganti di sini, jadi plus X ditambah 4. Oke. Untuk X lebih besar sama dengan min 4. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ya, Berarti 16 min X kuadrat, lalu kita sederhanakan menjadi X ditambah 4. Oke. Kita pindahkan ini semua ke kiri ya. Jadinya adalah min X kuadrat minus X, oke, plus 16 dikurang 4 kurang sama dengan 0.
Ya, kita lanjutkan menjadi min X kuadrat minus X ditambah 12 lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini pada pangkat tertingginya mengandung minus. Jangan lupa semuanya kita wajib kita kalikan dengan min 1. Ya, kita kali dengan min 1. Supaya apa? Supaya pangkat tertingginya jadi positif. Ya. Perkalian dengan min 1 menghasilkan tanda berubah ya. Ini jadi X kuadrat. Ini jadi positif X. Ini jadi minus 12. Dan tanda berubah nih. Ya, tandanya berubah, yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Diperoleh di sini X, di sini X. Berarti di sini plus 4, di sini minus 3. Lebih besar sama dengan 0. Akibatnya kita dapatkan X sama dengan 3 dan X sama dengan min 4. Jangan lupa pertidaksamaan diuji dengan garis bilangan. Sekarang kita gambarkan garis bilangan ya. Ini dia garis bilangannya. Oke, ya. Nah, di situ pembuat nolnya kita dapatkan adalah 3 dan min 4. Ya, berarti di sini min 4, lalu di sini 3. Dan tertutup. Penuh ya. Oke. Lalu yang kita lakukan adalah uji nol. Kita lakukan di sini uji nol. Supaya apa? Kita tahu mana plus, mana min. Kita masukkan ke sini 0. Oke. Kita akan masukkan 0. Sehingga diperoleh 0 minus 3, 0 dikurang 3, 0 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif. Nah, negatif ini kita taruh di sini. Negatif berarti di sini positif, di sini positif. Jelas ya? Ulangi, ini negatif, di sini positif, dan ini positif. Nah, karena dia minta lebih besar, ya, tahu dari mana dia minta lebih besar, ini tandanya. Ya. Berarti kita harus mengambil daerah positif. Ya, berarti kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Kita ambil berarti daerah positif. Oke. Oke. Oke, itu dia. Hasilnya seperti itu. Ya, artirannya kita dapatkan seperti ini. Inilah hasil dari X kuadrat tambah X min 12 lebih besar sama dengan 0. Ya. Namun untuk jawaban pertama ini ada syaratnya. Yaitu apa? Untuk X lebih besar min 4. Ya. Nah, kalau begitu, ini dia minta X lebih besar dari min 4. Berarti kita akan arsir di sini untuk lebih besar min 4. Berarti ke arah mana? Ke arah kanan. Oke. Nah, itu dia. X lebih besar dari min 4. Nah, sekarang kita arsir ya dengan arah yang berbeda tentunya. Nah, itu dia dapatnya, perhatikan arsiran yang double. Nah, di sini kita dapatkan himpunan penyelesaian untuk nilai mutlak dari 16 min X kuadrat lebih kecil sama dengan X tambah 4. Untuk kemungkinan pertama adalah HP-nya kita dapatkan ya. Untuk X lebih besar dari sama dengan min 4, lebih besar sama dengan min 4, HP-nya kita peroleh untuk HP pertama adalah X lebih besar sama dengan 3. Ini dia HP yang pertama ya, diingat-ingat. Ini dia HP yang pertama. Oke. Nah,
Sekarang kita belum selesai ya, karena ini baru yang pertama. Ya, ini baru yang pertama. Oke. Sekarang kita untuk yang kedua, ya, yaitu yang ini, ya. Kita akan tuliskan untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua, ya, dia kemungkinan kedua hasil nilai mutlaknya adalah yaitu apa? Negatif X ditambah 4, ya, untuk X kurang dari min 4. Ada negatif ya di sini. Nah, kita tuliskan dulu soalnya. 16 min X kuadrat lebih kecil sama dengan negatif X ditambah 4, ya. Untuk X kurang dari min 4. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan, ya, kita selesaikan. Sehingga 16 min X kuadrat lebih kecil min, kita masukkan ke dalam min X min 4. Sehingga kita pindahkan ini ke kiri semua, jadinya min X kuadrat ditambah X, ya, ditambah 16 ditambah 4 kurang sama dengan 0. Ya. Nah, kita lanjutkan sehingga di sini kita dapatkan min X kuadrat ditambah X ditambah 20 kurang sama dengan 0. Ya, seperti biasa kita wajib kali min 1 ini. Karena apa? Pangkat tertingginya kan min X kuadrat. Kita harus kali min 1, ya. Kita kali min 1 sehingga kita dapatkan X kuadrat minus X min 20. Jangan lupa tanda berubah, lebih besar sama dengan 0. Oke. Sehingga kita faktorkan dapatnya X di sini adalah min 5 plus 4. Oke, kita peroleh X1 sama dengan min 4 dan X2 sama dengan 5. Oke. Nah, seperti biasa kita buat lagi garis bilangannya, ya. Kita gambarkan pada garis bilangannya di sini. Oke. Nah, di sini kan pembuat X1 dan X2-nya kan min 4 dan 5. Ini min 4, ya. Dan ini 5. Ya, jangan lupa uji 0 lagi ya. Uji 0 di sini dimasukkan di sini ya. 0 tambah 4. Oke, lalu 0 min 5. Hasilnya min, ya. Kita taruh di sini min, otomatis ini plus dan ini plus. Ya. Nah, karena dia minta lebih besar, ya. Perhatikan ini lebih besar ya. Berarti kita harus ambil daerah positif. Ya, kita ambil daerah positif. Sehingga daerah positifnya adalah ini. Oke, dan ini. Oke, itu dia. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita arsir ya. Kita arsir sebagai tanda hasil untuk penyelesaian ini. Nah, ini dia. Itu dia. Nah, masalahnya jangan lupa ya. Kita jangan lupa ya. Di sini masih ada syarat berikutnya. Apa itu? Yaitu untuk X kurang dari min 4. Ya kan? Untuk X kurang dari min 4. Gitu. Nah, karena dia minta untuk X kurang dari min 4, berarti mana hasilnya? Iya, ya. Berarti kurang dari min 4 mana? Berarti ke kiri dong. Ini ya. Saya ganti dulu warnanya. Berarti yang ini. Oke, ya. Itu dia ya, kurang dari min 4.
Nah, ya. Oke. Nah, jangan lupa kita arsir lagi ya untuk double arsirannya ya. Kita ambil double arsirannya berarti hasilnya ini ya. Ya, itu dia. Nah, itu dia. Oke. Nah, di situ ya apa dong himpunan penyelesaiannya? Betul. Himpunan penyelesaiannya adalah untuk HP2. Kita lihat arsiran double-nya kan ke kiri semua tuh, yang double ya kan? Yaitu apa? X kurang dari min 4. Mantap. Ya kan? X kurang sama dengan min 4. Nah, kalau begitu gimana? Ingat, penyelesaian akhirnya adalah apa? Union. Sehingga HP1 union HP2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real untuk X kurang sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 3. Ya, itu dia himpunan penyelesaiannya. Jadi jawabannya adalah E. Mantap. Jelas ya? Oke, jelas ya untuk soal tentang nilai mutlak. Oke, sudah, kita lanjut ke soal berikutnya deh biar makin paham ya. Kita lihat soal berikutnya. Kita lihat soal SIMAK UI yang ketiga. Ya, ini dia soal yang ketiga, soal SIMAK UI. Apa itu soalnya? Ya, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X, min cos X sama dengan 1, untuk daerah lebih besar sama dengan 0 dan X kurang sama dengan V atau 180 derajat, maka nilai X1 dan X2 adalah. Nah, konsep dasar trigonometri yang paling sederhana adalah sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Betul ya? Sin kuadrat tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, coba kita selesaikan soal ini ya. Soal ini sebenarnya sangat mudah. Ya, di sini dikatakan yang pertama yang wajib kita ketahui adalah ini. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini adalah himpunan penyelesaian yang kita dapatkan itu wajib kuadran 1 sampai 2 saja. Yaitu maksudnya, jadi kalau kita gambarkan dalam kuadran, masih ingat tentang kuadran? Ya, kan? Kuadran ya. Tuh. Oke. Kita ketahui bahwa ini adalah kuadran 1. Oke. Ini adalah kuadran 2. Yang ini adalah kuadran 3. Dan yang ini adalah kuadran 4. Ingat, dia bilang 0 sampai V, berarti itu jangkauannya kuadran 1 dan kuadran 2. Ingat, 1 sampai 2 berarti dari 0 sampai 180 derajat. Oke, jangkauannya sampai berapa? 180 derajat. Nah, ini wajib kita ketahui dulu karena dia minta kuadran 1 dan 2. Nah, sekarang kita proses ya, kita proses dulu ya. Di sini dikatakan bahwa 2 sin kuadrat X min cos X
ya, sama dengan 1. Ingat, ini kita masukkan. Berarti kalau begitu, ya, 2 buka kurung. Dari sini kan kita dapatkan bahwa sin kuadrat X berarti 1 min cos kuadrat X. Oke, jelas ya sampai sini? Nah, ini kita masukkan ke sini. 1 min cos kuadrat X min cos X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh 2 dikurang 2 cos kuadrat X min cos X sama dengan 1. Kita samakan atau kita susun ulang, berarti apa? Min 2 cos kuadrat X min cos X ditambah 2, lalu dipindahkan ini ke sini, dikurang 1 sama dengan 0. Akibatnya kita peroleh minus 2 cos kuadrat X min cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, semua ini kita kali min 1, ya, biar pangkat tertingginya positif, ya, kita kali min 1, ya. Supaya pangkat tertingginya, di sini kan pangkat 2, kita kali min 1, ya. Sehingga kita peroleh apa? 2 cos kuadrat X ditambah cos X min 1 sama dengan 0. Nah, kita dapat tuh. Nah, seperti biasa kita faktorkan, ya, karena dia ini bentuk kuadrat. Berarti di sini 2 cos X. Berarti di sini cos X sama dengan 0. Nah, faktor ini faktor 1, berarti 1 ya. Berarti di sini plus 1, di sini min 1. Ya, dicek benar ya. Nah, apa artinya? Artinya kita tuliskan di sini ya. Artinya adalah 2 cos X min 1 sama dengan 0. Satu lagi, cos X tambah 1 sama dengan 0. Artinya ini adalah 2 cos X sama dengan 1. Sedangkan cos X sama dengan setengah. Nah, satu lagi, cos X sama dengan min 1. Nah, ini udah minus. Ya, sudah minus. Ingat, cos itu negatif di mana ya? Kuadran 2. Jadi benar ya? Nah, sekarang kita cari X-nya. Kalau begitu, cos berapakah yang setengah? 60 derajat. Betul nggak? Karena kosinus itu positif di kuadran 1 dan 4, nah di sini kan kita sudah dapatkan bahwa X-nya 60 derajat pada kuadran 1. Berarti kita harus cari pasangannya kembali di kuadran 4. Nah, pada kuadran 4 caranya adalah seperti ini. 360 derajat dikurangi pada kuadran satunya. Berarti 300 derajat. Oke. Lihat sampai sini. Nah, sekarang kita kembali ke cos X tambah 1 sama dengan 0. Nah, diperoleh di sini cos X sama dengan min 1. Nah, ini diperoleh bahwa X-nya itu adalah minus. Jadi jelas cos itu negatif di kuadran 2 dan 3. Jadi, berapakah nilai X pada kuadran 2 dengan cos X sama dengan min 1? Iya, betul. 180 derajat. Oke. Karena cos X-nya sama dengan min 1. Nah, di sini di soal dikatakan dia minta jawaban untuk X lebih besar sama dengan 0 sampai kurang dari V. Nah, di sini dikatakan ada batasannya, yaitu dari 0 sampai V. Oke. Artinya dari 0 derajat
sampai batasan 180 derajat. Nah, dari hasil yang kita peroleh, ya jelas, nilai X yang memenuhi kuadran 1 dan 2 berarti 60 derajat dan 180 derajat. Oke, jelas ya? Jelas? Ya, hanya dia minta kuadran 1 dan 2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan 60 derajat ditambah 180 derajat. Berarti kita peroleh 240 derajat. Nah, karena diminta dalam pi, ya udah kita bagi saja dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh dalam pi. Nah, otomatis kita bagi berapa nih? Bagi 6 ya. Berarti 4/3 pi. Nah, ini dia jawabnya. Jadi, nilai X1 tambah X2 adalah 4/3 pi. Ya, sangat mudah ya, soal trigonometri. Oke, students, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lihat soal nomor 4. Soal nomor 4, soal simak UI. Iya, ini dia tentang limit. Jika limit X mendekati min 3 dari 1 per AX tambah 1/3 per BX pangkat 3 tambah 27 sama dengan min 1/3 pangkat 5. Nilai A tambah B untuk A dan B bulat positif adalah, ya ini kita kembali lagi pada konsep limit. Ya, seperti yang kita pelajari ya. Konsep dasar limit itu sebenarnya sangat mudah. Agar ada penyelesaian limitnya, maka kita anggap limit ini adalah limit tak tentu, di mana 0/0. Ulangi, agar ada penyelesaian limitnya, maka kita anggap limit ini adalah limit tak tentu, di mana 0/0. Gampang ya, artinya pembilang 0 penyebut juga 0. Oke. Nah, kita lihat di sini limit ya. Limit X mendekati minus 3 ya pada fungsi ya 1 per AX ditambah 1/3 lalu di bawahnya BX3 ditambah 27 sama dengan min 1/3 pangkat 5. Oke? Ingat, kita anggap saja limit ini adalah limit tak tentu. Yaitu artinya apa? Ini sama dengan 0 dan ini juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan dulu X sama dengan min 3-nya. Ya. Sehingga kita peroleh 1 per A dikali minus 3 tambah 1/3 ya, per B dikali min 3 pangkat 3 ditambah 27 sama dengan min 1/3 pangkat 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti ini 1 per min 3A ditambah 1/3, jelas ya, per minus 27A, minus 27B
ditambah 27 sama dengan min 1/3 pangkat 5. Kita bisa sederhanakan ini menjadi 1/3 buka kurung 1 dikurang 1/A. Bawahnya kita keluarkan 27-nya saja, yang bawah ya. Sehingga kita peroleh 27 buka kurung atau min 27 aja deh, minus 27. Di sini berarti apa? B min 1 sama dengan min 1/3 pangkat 5. Nah, seperti tadi saya sebutkan, kita anggap aja limit ini limit tertentu. Artinya adalah ini 0/0. Oke, sehingga kita peroleh untuk yang atas 1/3 buka kurung 1 min 1/A sama dengan 0. Satu lagi yang bawahnya berarti minus 27 buka kurung B min 1 sama dengan 0. Betul ya? Sehingga kalau kita lanjutkan ini kita peroleh ya 1 dikurang 1/A sama dengan 0 bagi 1/3 ya 0. Atau 1 sama dengan 1/A berarti A-nya adalah 1. Nah demikian juga yang kanan berarti ini adalah B min 1 sama dengan 0 bagi min 27 ya 0. Berarti B kita dapatkan 1. Nah, pertanyaannya berapakah A ditambah B? Berarti 1 ditambah 1. Jawabannya 2. Jadi A tambah B adalah 2. Sangat mudah ya menyelesaikan soal SIMAK UI. Bagaimana? Sangat mudah kan? Ya. Pastikan kamu punya keyakinan bahwa soal ini sangat mudah. Oke, itu dia tentang lini. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya, soal yang kelima. Soal yang kelima, soal SIMAK UI. Soalnya adalah seperti berikut. Jika fx fungsi kontinu di interval 1 sampai 30 dengan integral fx dx dari 6 sampai 30 sama dengan 30 dan integral f 3y plus 3dy dari 1 sampai 9 sama dengan berapa? Saya ulangi. Integral fx dx dengan batas 6 sampai 30 sama dengan 30. Maka tentukanlah integral f 3y plus 3dy dari 1 sampai 9 atau batas bawah 1 dan batas atas 9. Oke, sudah, ini soal tentang integral ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke konsep dasar integral. Nah, seperti yang saya sudah sharingkan sebelumnya, integral kita bagi 3 aja. Yang pertama integral sederhana, yang kedua integral substitusi atau permisalan juga boleh, dan yang ketiga integral parsial atau campuran. Ya, berarti kalau bilang parsial ada aljabarnya, ada trigonometrinya. Oke, jelas ya? Itu konsepnya. Pastikan kalian sangat memahami konsep integral ya. Saya ulang sedikit tentang konsep integral ya. Integral dari A x dx adalah A x, kita anggap di sini n.
Ya, anggap aja di sini pangkat n deh, biar jelas. Berarti hasilnya adalah AX N pangkat 1. Oh, sorry, AX pangkat N tambah 1. Betul? Per, diulang lagi pangkatnya ya, hasil integral, hasil penambahan pangkatnya dengan 1, yaitu N plus 1. Ya. Jangan lupa apa? Ditambah C. Ini kan konsep integral. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalkan saya punya soal seperti ini ya, integral 5x pangkat 3 dx, maka hasilnya adalah 5x, atasnya jadi 3 tambah 1, karena ini kan 3 tambah 1 jadinya 4, per, diulang lagi, ini ditulis ulang di sini. Nah, gitu. Ditambah C, ya, atau kita sederhanakan 5 per 4 X pangkat 4 tambah C. Nah, itu dia ya, sangat mudah ya. Itu konsep integral. Ini konsep sederhana. Nah, bagaimana dengan soal ini? Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini dikatakan fungsi dalam 3Y plus 3 dy. Nah, kita perhatikan di sini, fungsinya adalah fx. Di sini yang diketahui adalah integral 6, integral fx dx dari batas bawah 6 sampai batas atas 30 sama dengan 30. Nah, di sini ada yang tidak sesuai. Oke. Yang ditanya mengandung y, sedangkan yang diketahui mengandung x. Nah, ini dia ciri-ciri integral substitusi. Maksudnya apa? Nah, ingat, kalau mengintegralkan sesuatu, pastikan variabelnya harus seragam. Nah, ini soalnya, di sini soalnya, f-nya dalam y, betul? Sedangkan yang diketahui dalam x. Oke? Nah, ini penting disesuaikan dulu. Nah, sebaiknya kita misalkan saja, ya, kita misalkan, ya, misalkan U sama dengan 3Y plus 3. Oke? Nah, karena dia minta dalam DY, maka kita diferensialkan dalam DY. Berarti DU per DY sama dengan 3. Atau dengan kata lain ya, ini dengan kata lainnya adalah kalau kita kali silang ya, DU sama dengan 3 DY. Oke? Atau dalam kata lain DY sama dengan DU per 3 atau sepertiga. Jelas ya sampai sini? Nah, kita sudah dapatkan GY-nya. Oke. Nah, ingat, karena saya misalkan dalam U, ya, maka batas-batas juga harus dalam U. Nah, di sini kita peroleh, ya, di sini kita dapat informasi, ya. Nah, ini artinya apa? Y sama dengan 1. Yang ini Y sama dengan 9. Ya. Nah, di sini kan ada batas-batasnya masih dalam Y. Betul ya, batas-batas masih dalam Y. Ini harus kita ubah ke U. Oke, ini harus diubah ke U. Nah, U-nya sama dengan 3Y plus 3. Berarti untuk Y sama dengan 1, kita peroleh U sama dengan 3 kali 1 plus 3. Berarti kita peroleh 6. Sedangkan untuk Y sama dengan 9, kita masukkan ke sini. Kita dapatkan U sama dengan 3 kali 3. 3 kali 9
ditambah 3 sama dengan 30. Nah, kan sudah mengandung U. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Integral 1 sampai 9 F 3Y ditambah 3DY sama dengan ya integral. Ini tadi kan kita misalkan sebagai apa? Sebagai U. Berarti ini FU. Lalu DY-nya munculkan ini. Ya. DY jadi apa? DY-nya adalah sepertiga DU. Lalu batas-batasnya jangan lupa diganti ya. Yang ini ya, diganti. Batas bawahnya adalah 6, sedangkan batas atasnya 30. Nah, jadi berubah kan? Oke. Akibatnya ini sama dengan integral 6 sampai 30 FU DU. Lalu sepertiganya kita letakkan di sini. Nah, anggap ya. Nah, karena ini menjadi sepertiga integral 6 sampai 30 FU/DU. Nah, ini sudah identik. Berarti kan sama saja diketahuinya adalah apa? Integral 6 sampai 30 Fx dx sama dengan 30. Oke, kan ini identik. Betul ya? Identik. Ya, sama saja. Kalau dalam X maka dx, kalau dalam U maka dalam DU. Ya, sama saja kan? Berarti sama dengan sama dengan sepertiga kali 30. Ya kan, sama dengan ini sama dengan ini. Betul ya? Jadi jawabannya adalah 10. Jelas ya? Menyelesaikan soal SIMAK UI sangat mudah ya, dengan konsep yang benar. Oke, saudara, sebagaimana menyelesaikan soal SIMAK UI sangat mudah. Oke, jangan lupa ikuti channel saya dna.one2education. Ulangi, channel saya dna.one2education. Ikuti video-video berikutnya. Selamat belajar.